Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita ke pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat. Oke, kita akan share dulu. Nah, ini pertemuan yang keempat. Kita akan bahas pokok-pokok hukum media. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ini. Oke. Kelas A1, A2, A3, dan B1. Minggu ini kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat. Kita akan bahas pokok-pokok hukum media. Bahwa studi mengenai hukum media di Indonesia masih relatif langka. Ya. Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers atau pers law. Ya. Pers law. Kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Itu ya, yang pertama itu ya. Pengaturan di bidang media massa cenderung dianggap sebagai masalah politik, bukan masalah hukum. Maksudnya bahwa yang dianggap sebagai masalah politik ini maksudnya bahwa media ini tidak semata-mata ya pure atau murni ya masalah yang bisa diatur oleh hukum, tetapi penguasa dalam hal ini ikut serta karena media ini biasanya dimanfaatkan untuk kelanggengan kekuasaan. Nah, dari situ kemudian pengaturan masalah media itu masuk ke dalam ranah masalah politik. Ya. Oke. Kemudian menurut Pak Abdul Muiz ini menyebut istilah hukum komunikasi dengan istilah yang lebih luas, yaitu hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab dalam proses penyampaian pesan antar manusia. Jadi hukum komunikasi tidak hanya terbatas pada hukum untuk media massa, namun juga hukum dalam hal ini adalah untuk komunikasi dalam pengertian yang luas. Nah, mengenai media massa, Pak Abdul Muiz ini menyebut bahwa media massa itu tidak hanya media cetak, melainkan media penyiaran, TV, radio, dan cyberspace atau yang dikenal dengan website itu juga. Nah, selain itu ya, selain Pak Abdul Muiz itu juga ada pendapat Pak Seno Aji ya. Nah, antara Pak Abdul Muiz dan Pak Seno Aji ini ada perbedaan ya. Kalau Pak Seno Aji ini terlampau sempit ya, karena hanya menekankan pada bidang pers saja. Jadi hukum komunikasi itu hanya hanya ruang lingkupnya hanya pers saja. Sedangkan Pak Abdul Muiz tadi ya hukum komunikasi itu luas sekali cakupannya ya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Slide selanjutnya. Nah, ini di Amerika Serikat hukum yang mengatur tentang pers itu namanya adalah First Amendment ya. Memberikan hukum pers itu yang dimuat di First Amendment itu memberikan perlindungan atas kebebasan pers secara tegas ya. Karena di Amerika ini sudah 300 tahun yang lalu, sementara kita baru 98 yang lalu muncul undang-undang yang melindungi tentang pers secara bebas ya. Nah, di Amerika pun sebenarnya perkembangan hukum pers ini ya, terutama yang melindungi film itu baru 50 tahun yang lalu ya. Film diakui sebagai bagian dari media yang harus dilindungi kebebasannya. Nah, TV itu memperoleh perlindungan dari Undang-Undang
pers, yang First Amendment itu baru 50 tahun yang lalu, dan sebelumnya mendapat batasan-batasan dari Federal Communication Commission atau FCC, ya. Kalau di Indonesia Departemen Penerangan, itu ya kira-kira seperti itu. Jadi masih 50 tahun yang lalu. Kita di Indonesia perfilman juga masih baru-baru saja, karena ketika Pak Jenal kuliah itu ada film Langit di Rumahku yang disutradarai Eros Jarot itu nggak boleh beredar di nggak boleh beredar di gedung-gedung film, ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan slide selanjutnya, pengertian atau penafsiran pers, ya, sekarang, ya. Mungkin ini bisa kita baca di sini, ya, bahwa pers di sini telah mengalami perkembangan jauh, ya, meliputi media elektronik, ya, dan saat ini sudah masuk ke yang lebih luas lagi, yaitu internet, ya, seperti tadi kita katakan, ya. Jadi kita sudah masuk ke kawasan yang lebih luas, ya, itu internet. Oke. Nah, penafsiran yang progresif ini terjadi karena para jaksa, kemudian para hakim yang di Amerika itu menganut sistem Anglo-Saxon, di mana kumpulan putusan hakim atau jurisprudens itu menjadi salah satu sumber hukum utama. Ya. Jadi sumber hukum utamanya di Amerika itu, ya, kumpulan putusan hakim. Kalau di Indonesia kita undang-undang hukum pidana, jadi berbeda, ya. KUHP ini kitab sudah dibukukan, berisi pasal-pasal, itu yang membuat adalah Belanda, ya, penjajah itu, ya. Tapi sampai hari ini digunakan oleh para aparat penegak hukum, ya, untuk mengatakan bahwa subjek hukum, ya, untuk mengatakan bahwa pelaku kejahatan itu melakukan tindak kejahatan. Nah, kalau di Amerika itu hakim menggunakan hati nuraninya untuk memutus perbuatan-perbuatan yang dinilai merugikan, yang dinilai melanggar hukum, yang dinilai merupakan tindak pidana. Oke, kita lanjut, ya. Nah, pers di Amerika Serikat pada mulanya menjadi alat propaganda, sama dengan Indonesia. Indonesia awal-awalnya kan juga digunakan sebagai alat propaganda, ya, awalnya. Jadi itu yang masuk ke dalam yang tadi, bahwa pers itu tidak semata-mata merupakan hukum pure, hukum yang murni, tetapi kekuasaan ikut serta dalam mengatur persoalan pers. Itulah yang disebut dengan politik tadi, ya, campur tangan penguasa, ya. Nah, di Amerika itu semangat bahwa pers harus melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, ya, itu muncul 300 tahun yang lalu. Sehingga pers itu tidak hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, dalam hal ini adalah penguasa. Nah, agar apa kok dilindungi dari tindakan sewenang-wenang? Nah, ini agar pers dapat menjadikan fungsinya, ya, tetap kritis, ya, mengkritik pemerintah, ya, kemudian mengabarkan apa yang menjadi realitas kehidupan, ya, seperti itu. Jadi fungsinya kontrol sosial, ya, kemudian pendidikan masyarakat, kemudian menghibur masyarakat, ya, itu, ya. Sehingga sensor pemerintah itu tidak lagi terjadi. Sensor pemerintah itu maksudnya ketika
wartawan meliput, ya, kemudian beritanya diteliti dulu oleh penguasa, supaya apa namanya, supaya besok keluar di media itu tidak merugikan penguasa, itu namanya jelas. Nah itu tidak ada lagi, ya, sehingga karena perlindungan kepada rakyat tadi lebih penting, ya, itu yang mendasari munculnya First Amendment di Amerika, ya, itu seperti itu. Oke, batasan istilah hukum media. Saya kira ini penting, ya, kita harus ada pembatasan hukum media, ya. Jadi hukum media ini harus kita batasi, saudara-saudara. Kenapa harus dibatasi? Ya itu tadi supaya apa namanya, supaya pers itu betul-betul apa istilahnya berfungsi benar-benar melindungi kepentingan apa namanya rakyat, ya. Nah, terminologi yang digunakan, ya, ini untuk batasan istilah hukum media, ya. Terminologi yang digunakan untuk menyebut hukum dalam hubungannya dengan komunikasi massa, ya, itu pertanyaannya apakah itu yang dimaksud dengan hukum pers itu apa, ya, apa yang dimaksud dengan hukum pers itu gimana? Apa yang dimaksud dengan hukum komunikasi, apa yang disebut dengan hukum media. Nah, dari beberapa istilah itu tidak ada apa namanya batasan, ya, tidak ada batasan yang pasti, ya, masing-masing punya definisi sendiri tergantung apa yang akan dikaji. Nah, hukum pers dan hukum komunikasi itu istilah saja sebenarnya, ya. Ada yang mengatakan bahwa hukum pers itu hanya mengatur tentang pers cetak, ya, termasuk perizinannya, termasuk cara-cara mencari beritanya, gitulah. Nah, kalau hukum komunikasi itu mengatur tentang pers dan komunikasi, ini lebih luas seperti itu. Nah, ada juga yang mengatakan hukum komunikasi itu hukum yang mengatur tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek telekomunikasi, ya. Aspek-aspek telekomunikasi atau yang berkaitan dengan penggunaan ranah publik, ya. Misalnya kayak gelombang radio itu kan menyangkut ranah publik, ya, termasuk teknisnya. Nah, hukum komunikasi juga mengatur kepemilikan, misalnya radio A, radio B, radio C, itu siapa yang harus berdirikan, siapa yang harus mengelola, itu diatur dalam hukum komunikasi. Nah, kemudian hukum media itu artinya adalah hukum yang mengatur tentang ketentuan media massa sebagai alat komunikasi. Jadi kalau kita lihat juga di situ ada namanya hukum media cetak, ya. Kemudian hukum media penyiaran, hukum tentang film, hukum tentang cyber, hukum tentang pers, ya. Nah, ketentuan yang diatur tentang masalah-masalah isi media, prosedur penggunaan media, kepemilikan media, dan sebagainya. Jadi dalam hukum media itu diatur apa? Yaitu isinya kayak apa, ya. Kemudian prosedur penggunaan media itu bagaimana, kemudian kepemilikan media dan sebagainya, ya. Oke, bedanya hukum media dan hukum komunikasi lalu apa, Pak? Nah, ini bisa kita lihat, ya, di sini, ya. Antara hukum komunikasi dan hukum media terdapat kesamaan, ya, dan perbedaan. Nah, persamaannya adalah bahwa hukum komunikasi dan hukum media sama-sama mengatur masalah penyiaran radio dan TV, mengatur kepemilikan dan perizinan. Nah, perbedaannya, hukum komunikasi meliputi masalah teknis, hanya berkaitan dengan bidang, ya, yang mengatur tentang penyiaran. Nah, hukum penyiaran membahas aspek hukum yang berkaitan dengan media penyiaran apa saja, radio, TV, film, ya,
Sehingga pers penyiaran itu di dalam hukum penyiaran itu ya sedikit dan biasanya nanti diambil alih oleh hukum pers gitu ya. Itu. Nah, ini hukum pers. Hukum pers yang dimaksudkan di sini adalah hukum media cetak. Nah, hukum pers itu biasanya ya sudah diasumsikan ya. Hukum pers ini biasanya diasumsikan ya sebagai hukum pers yang cetak kayak koran itu ya atau majalah ya. Sedangkan hukum internet cyber law adalah hukum yang berkaitan dengan ketentuan media internet. Nah, di beberapa negara hukum cyber telah masuk dalam badan hukum penyiaran. Gitu ya. Nah, secara sederhana sebenarnya hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang kurang lebih sama dengan undang-undang pers. Ya, sebenarnya hukum media dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang sama dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 2002 ya. Di mana yang pertama yang Undang-Undang pers itu ya memiliki ruang lingkup untuk media cetak dan yang kedua yaitu Undang-Undang 32 2002 media penyiaran, TV, radio, itu ya. Oke. Kita lanjutkan ya, saudara-saudara. Nah, ini nanti pertemuan yang akan datang saja ya, reformasi hukum pers. Saya kira hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam hukum pers ya, reformasi hukum pers dan media ya. Oke ya.